Halo semuanya, selamat sore. Pada beberapa video ke depan, saya akan menunjukkan bagaimana melakukan autentikasi dengan menggunakan Firebase. Sebenarnya dulu saya sudah pernah menjelaskan hal ini, namun karena sekarang versinya sudah meningkat banyak, jadi ada beberapa update yang mungkin akan membuat kalian agak kesulitan ketika mengikuti video saya yang sebelumnya ya. Oleh karena itu, saya akan bahas kembali bagaimana melakukan autentikasi dengan Anonymous, lalu dengan email dan password, dan nanti saya juga akan tambahkan bagaimana melakukan autentikasi login dengan menggunakan Google Account dan juga nomor telepon. Aplikasi yang nanti akan kita buat nanti seperti ini. Ini adalah salah satu page yang akan kita buat, yaitu sign in dengan Anonymous. Jadi nanti kalau kita sign in, nah, nanti ada keterangannya bahwa kita sudah melakukan sign in. Dan nanti tombol sign in-nya itu menjadi sign out. Nanti kalau kita klik, maka kita akan melakukan sign out. Nah, untuk UI-nya sendiri, kalian tidak perlu khawatir. Saya sudah memberikan project awalnya ya. Jadi nanti seperti ini project awalnya. Source code dari project awal ini akan saya berikan linknya di deskripsi ya. Jadi nanti kalian tinggal ke PubSpec aja. Ini udah saya tambahkan package-package yang akan kita gunakan, yaitu Firebase Auth, lalu Firebase Core, Google Fonts, dan juga Google Sign In. Nah, ini kita akan pakai ini semua. Jadi kalian tinggal save aja. Nah, nanti errornya ini hilang ya. Tinggal kita coding. Nah, di sini saya udah buatkan beberapa page. Jadi ada 4 buah page. Yang satu Anon Sign In page. Ini kita gunakan untuk melakukan sign in secara anonimus. Lalu ada email sign in page. Ini akan kita gunakan untuk melakukan sign in menggunakan email. Lalu ada Google Sign In page. Ini akan menggunakan akun Google. Dan yang terakhir itu adalah Phone Sign In page. Di sini kita akan menggunakan telepon untuk melakukan sign in. Nah, selain mengambil project awalnya ini, kalian juga perlu untuk membuat project di Firebase-nya ya. Untuk project Firebase-nya sendiri, saya sudah buat Firebase Flutter Demo. Ini adalah project yang saya gunakan di video saya yang Flutter 2 nomor 4. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu bagaimana cara membuat project-nya, kalian bisa lihat di sini ya. Di awal-awal video ini saya jelaskan bagaimana kita membuat project di Firebase. Jadi kalian tinggal lihat di sini, lalu kita lanjutkan dengan yang video ini. Jadi di sini kita akan tambahkan app kita. Kita pilih di sini misalnya Android. Kita tambahkan package name-nya. Untuk package name kita search saja di sini. Kita ketik com.sample. Nah, ini ada banyak ya. Yang ini nih, kita copy aja. Kita paste di sini. Nah, hasilnya ada banyak ya. Di sini tinggal kita replace. Kalian ganti. Ini misalnya dengan nama saya, kalau di sini Eriko DH. Klik replace all. Kalau sudah, kita hapus lagi. Ini kita hapus. Lalu ini kita copy. Kita pindahkan di sini. Ini nama package-nya. Lalu untuk melakukan Google Sign In, kita memerlukan signing certificate SHA-1 dan juga SHA-256. Nah, untuk mendapatkan signing certificate SHA-1 dan 256 ini, caranya seperti ini. Kalian bisa lihat di sini. Link akan saya berikan di deskripsi ya. Nah, nanti untuk versi rilisnya kita pakai ini, perintahnya. Sedangkan untuk versi debugnya kita pakainya ini. Nah, untuk menjalankan perintah ini, kita memerlukan path, atau kalian perlu mendaftarkan path pada environment variable kalian ya, untuk file keytool ini. Nah, ini kalian perlu cari,
Kalian bisa search. Kalau saya itu letaknya ada di sini. Program file, Android, Android Studio, JRE, bin. Nah, ini. Itu. Nah, ini kalian perlu tambahkan di sini nih. Environment variable, di user variable, di path, edit, kalian new, lalu kalian tambahkan ini. Ya, tinggal di copy, di paste di sini. Nah, kebetulan di sini saya sudah ada ya. Sudah saya tambahkan. Jadi kalau kalian belum, tinggal kalian tambahkan. Tinggal di OK. Di sini juga tinggal di OK lagi. Di OK lagi. Nah, nanti tinggal kalian jalankan di Visual Studio-nya. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Ini kita copy ya. Kita ke Visual Studio. Ctrl V. Ini kita hapus. Garis miringnya ya. Lalu lokasi di box key store-nya kita ganti juga. Kalian perlu cari lokasi di box key store-nya ada di mana. Nah, kalau di saya itu lokasinya di sini. Mungkin kalian sama ya kalau kalian installnya sesuai default. Dia adanya di C, lalu masuk users, masuk user Windows kalian. Lalu di sini ada Android. Nah, di sini ada debug key store. Tinggal kalian copy ini. Kita ke Visual Studio lagi. Ctrl V. Tinggal enter. Nah, sekarang kita diminta untuk memasukkan password key store-nya ya. Password key store untuk debug key store itu seperti ini. Kalian lihat, default password-nya itu adalah Android. Ya, huruf A kecil ya. Android, enter. Nah, sekarang kita diberikan sertifikat SHA-1 dan juga SHA-256. Tinggal kita copy. Kita pasang di project Firebase kita. Kita download Google Service JSON-nya. Kita cut. Kita pindahkan ke dalam Flutter project kita. Kita letakkan di sini. Di folder Android App. Atau kalau kita lihat di Visual Studio seperti ini. Dia adanya di sini nih. Android App. Nah ini. Google Service JSON. Ini kita rename ya. Namanya seperti ini. Lalu kita next lagi. Di sini next. Kita cek build Gradle pada project kita. Build Gradle pada project kita letaknya di sini. Di luar app ya. Di dalam folder Android. Nah, di sini kita lihat. Di dalam repository harus ada Google-nya. Di sini udah ada ya, Google. Udah betul. Lalu di dalam dependensi kita tambahkan ini. Google GMS. Di sini kita tambahkan. Save. Lalu kita lihat lagi. Di all project harus ada Google-nya. Di sini kita bisa lihat di all project sudah ada Google-nya. Berarti ini udah beres ya. Sekarang kita ke build Gradle di level app-nya, yaitu yang di sini. Kita lihat. Di sini kita perlu menambahkan plugin Google GMS. Copy aja. Di sini kita tambahkan. Kita save. Kita lihat lagi. Kita tambahkan implementation platform yang ini. Copy.
Save. Lalu kita lihat lagi. Di sini kita juga perlu menambahkan dependensi untuk Firebase produk yang kita inginkan. Karena kita ingin melakukan autentikasi, jadi kita klik dulu di sini. Nah, kita perlu tambahkan ini. Copy. Kita paste di sini. Save. Kita kembali lagi. Di sini tinggal kita next. Sudah selesai, continue to console. Di sini kita edit lagi. Di Firebase Auth Demo. Ini adalah project yang saya kerjakan sekarang ya, project Flutter-nya. Di sini kalau kalian lihat baru ada SHA-1. Nah, kita perlu tambahkan SHA-256-nya. Jadi tinggal kita tambahkan add fingerprint. Kita copy yang ini. Kita pasang di sini. SHA-256, save. Kalau sudah, kita ke autentikasi. Kita buat ya service authentication-nya. Yang akan kita gunakan itu Anonymous. Lalu kita akan gunakan juga yang lain. Email password. Lalu Google. Masukkan email support untuk proyek kalian. Save. Di sini kita diminta untuk mendownload dan mengupdate configuration file-nya. Kita down dulu. Kita tambahkan lagi font. Lalu kita save. Sudah aktif ya 4-4-nya. Sekarang kita ke project setting lagi. Di sini di com Eriko DH Firebase Auth Demo, kita download lagi Google Service JSON-nya. Kita pindahkan lagi ya. Yang lamanya kita delete. Yang barunya kita rename. Sudah beres semua ya. Sekarang tinggal kita mulai coding untuk yang Anonymous sign in. Di sini pertama-tama kita ke main-nya dulu ya, ke main.dart. Lalu di sini kita tambahkan Firebase initialize app. Di sininya await. Ini jangan lupa diberikan async ya kalau belum ada. Lalu di sini widget flutter binding ensure initialize. Save. Jadi untuk menggunakan Firebase kita perlu dua perintah ini ya di main-nya. Lalu di sini jangan lupa home-nya kita pasang anon sign in page karena kita mau pakai yang anonymous ya. Jadi nanti yang kita pakai itu yang ini. Kita F5 dulu ya. Kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Nah, di sini kalian bisa lihat. Di sini ada judul ya. Title-nya Sign in Anonymously. Lalu di bagian bawah, ini ada keterangan ya, sign in status kita. Jadinya kalau sudah sign in, ini akan menampilkan ID dari si usernya ya. Karena kan kita anonymous, jadi nggak ada emailnya, nggak ada nomor teleponnya. Jadinya kita tampilkan ID-nya aja di sini. Tapi kalau misalnya kita belum sign in, nanti tampilannya seperti ini. Ada tulisan you haven't signed in yet. Lalu di bagian bawahnya ini ada tombol sign in. Jadi kalau kita klik
sign in ini kita akan sign in secara anonimus. Nah, ini gampang banget ya. Pertama-tama kita ubah dulu yang teks ini. Karena ini akan berubah sesuai dengan status sign in kita kan. Jadi di sini kita akan pakai stream builder. Kita bungkus. Stream builder. Streamnya itu adalah Firebase out.instance user change. Kita lihat di sini dia kembaliannya adalah user, nullable ya usernya. Jadi di sini kita ubah. Nah, metode user change ini akan mengembalikan stream user. Jadi setiap kali ada perubahan pada usernya, dia akan memberitahukan pada stream builder supaya kita bisa nge-build sesuai dengan user yang ada saat ini. Jadinya kalau misalnya kita sudah sign in, nanti usernya ada isinya, ada datanya. Tapi kalau kitanya sign out, ini usernya isinya tuh null ya, jadinya nggak ada datanya sama sekali. Oleh karena itu, di sini tinggal kita if aja. If snapshot.hasData, jadi kalau dia punya data, berarti kita bisa tampilkan ya, data usernya. Else, nah kalau misalnya nggak ada, baru kita tampilkan si teks ini. Di sini kita return juga teks. Sign in, terus kita tampilkan ID-nya ya. Snapshot.data, nah datanya ini udah berupa user. Ya. Karena dia nullable, kita ketiknya seperti ini ya. Tanda tanya titik, UID. Shift Alt F. Kita save. Kita ke bawah. Nah, untuk yang sign in ini juga sama ya tombolnya. Kita ubah menjadi sign out kalau dia sudah sign in. Tapi kalau belum sign in, kita pasang teks isinya sign in. Shift Alt F. Jadinya seperti ini ya. Kalau misalnya dia sudah sign in, kita ubah teksnya jadi sign out. Tapi kalau dia belum sign in, kita akan pasang teksnya sign in. Sekarang kita tinggal pasang di sini ya. Untuk sign in atau sign out-nya, kita cek if Firebase out.instance current user-nya itu tidak sama dengan null. Berarti kalau nggak null, dia tuh udah sign in ya. Kalau udah sign in, berarti kita akan melakukan sign out. Untuk sign out, tinggal seperti ini. Firebase out.instance sign out. Else, berarti ini kalau belum sign in. Kalau belum sign in, kita akan lakukan sign in. Sign in anonymously. Shift Alt F. Kita save. Sekarang kita coba ya, kita klik sign in. Nah, keluar nih. Kita lihat ya, usernya ada atau enggak di Firebase. Kita lihat di authentication. User ya. Nah, ini, kalian bisa lihat. Kita sign in. User ID-nya itu yang ini, XS6. XS6 ya. Seperti itu. Kalau sign out, ya sign out aja. Tinggal kita klik. Kalau mau sign in ya klik lagi aja. Nanti dia akan sign in sebagai anonymous yang baru ya. Ini kalau kita refresh. Nah ini. ID yang baru. OFVX3. Seperti itu. Oke, jadi seperti ini caranya melakukan sign in secara anonymous dengan menggunakan service authentication dari Firebase. Berikutnya, kita akan coba untuk melakukan sign in dengan menggunakan email dan password. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.